Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen uji kinerja yang saya hormati, perkenalkan, saya Jiraufa Hidayati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3, kategori 2, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan video pembelajaran uji kinerja di kelas 11 MA Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo dengan tema suhu dan kalor, subtema perpindahan kalor. Semoga apa yang saya praktekkan nanti bisa bermanfaat untuk pemirsa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa ketemu lagi pada pertemuan hari ini, ya. Semoga semuanya sehat. Amin. Masih semangat ya? Masih. Sebelum pembelajaran kita mulai untuk hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama agar apa yang nanti kita pelajari itu bisa barokah, dan manfaat. Mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Azizah Nuraini, Beatrice Mutiara, Farhadina, Fiza Amelia, Fitratul Amalia, Nadi Sukma, Mazaluna, Nada Mayanti, Alhamdulillah kita semuanya semua sehat-sehat semua ya. Amin. Pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang suhu dan kalor. Tapi sebelumnya agar kita lebih semangat, kita lihat madrasah ya. Oh iya di pondok pesantren. Nanti yang kenceng ya, ininya berteriaknya ya. Darul Huda. Bisa. Darul Huda. Jaya. Darul Huda. Keren. Alhamdulillah. Jadi lebih semangat kan? Iya. Baik. Sebelum kita masuk ke layar ini, coba kalian perhatikan video pembelajaran seperti ini. Yang kaitannya ini adalah dengan perpindahan kalor.
kalian simpulkan? Terjadinya angin darat dan angin laut. Terjadinya angin darat dan angin Laut. Bagaimanakah proses terjadinya angin darat dan angin laut? Angin darat bergerak dari daratan ke lautan. Angin laut bergerak dari lautan ke daratan. Terus nelayan ketika mencari ikan itu berangkat ke lautnya pada pagi hari atau siang hari? Malam. Malam. Hari. Kenapa kok pilih malam hari? Karena bergeraknya angin darat. Jadi nanti akan kita belajar lebih lanjut kenapa nelayan itu pergi ke lautnya adalah pada malam Hari. Baik, untuk tujuan pembelajaran untuk hari ini itu adalah yang pertama, kalian bisa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan kalor secara konveksi, konveksi, dan radiasi. Yang kedua, kalian dapat memecahkan soal terkait perpindahan kalor secara konveksi, konveksi, dan radiasi. Dan yang ketiga adalah kalian dapat mengkategorikan contoh peristiwa perpindahan kalor secara konveksi, konveksi, dan radiasi. Dan yang terakhir tentang keterampilan kalian ya tadi di apa istilahnya penilaian kinerja. Jadi kalian bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan kompak. Baik, untuk selanjutnya kemarin sudah dibentuk tentang kelompok-kelompoknya nih. Jadi tiap kelompok ada 4 orang. Ini sudah sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Silakan dipersiapkan. Ya, jadi saya akan membagikan KKBD. Nanti adalah ini kaitannya dengan materi. Jadi bahan diskusi kalian. Ya, jadi saya bagikan tolong nanti dicermati. Baik, sudah dapat ya KKBD-nya? Silakan berdiskusi, menyelesaikan KKBD yang sudah ada. Silakan nanti dicari referensi yang lain. Mungkin ada yang membawa buku selain materi fisika, bisa digunakan. Ya. Oke, silakan mulai diskusi.
Ya, kelompok 1, silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi yang telah kami lakukan tadi. Berdasarkan hasil diskusi yang kami lakukan tadi, konduksi. Kami mendiskusikan tentang konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan partikel. Berdasarkan beberapa besaran yang mempengaruhi laju konduksi kalor itu adalah yang pertama waktu pemanasan, yang kedua jarak pemanasan, yang ketiga suhu awal dengan suhu akhir, yang keempat luas permukaan logam yang mengenai sumber kalor. Hubungan antara laju kalor dengan besaran tersebut bisa kita rumuskan menjadi kalor per waktu sama dengan koefisien kali luas penampang kali delta T atau perbedaan suhu per L atau panjang. Silakan ditulis kalau ada persamaannya biar lebih jelas untuk kelompoknya. Itu kalor, delta itu koefisien, yang A itu luas penampang, delta T itu perbedaan suhu, kalau T itu waktu, luas itu panjang. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada soal ya. Bintang melakukan percobaan dengan membakar ujung batang kawat yang panjangnya 40 cm. 50 cm. Luas penampangnya 10 cm. Wajar. Dan perbedaan suhu kedua ujungnya adalah 50 derajat Celcius. Jika koefisien konduksi termalnya adalah 0,2 joule per second kali M derajat Celcius, tentukan jumlah kalor yang dilambangkan. Dan ditanyakan kalornya. Berdasarkan rumusnya sudah dicari hasilnya 25. Bisa disebut sekarang. Bisa dituliskan rumusnya, bisa dimasukkan. Oh ya, contoh penerapannya itu misalnya tidak sama ya. Tidak sama itu membuat teh atau minuman panas ketika mengaduk dengan sendok yang dari logam, itu panasnya akan terasa sampai ke ujung sendok. Paham? Misalnya ada gelas dimasukkan sendok logam, kan nggak semua sendok masuk kan, cuma sebagian. Tapi panasnya itu bisa menyerap sampai atas walaupun hanya hangat. Gitu contohnya. Ada yang bertanyakan lagi? Ya, boleh. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mempresentasikan hasil diskusi kita mengenai konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor disertai perpindahan zat, air, atau fluida secara bebas. Besaran yang mempengaruhi laju konveksi kalor adalah jenis fluida yang dipanaskan, waktu pemanasan, nilai suhu awal dan akhir, serta luas permukaan fluida yang mengenai sumber kalor. Hubungan antara laju kalor dengan besaran tersebut adalah laju kalor sebanding dengan koefisien konveksi, luas permukaan, dan perubahan suhu. Persamaan hubungan antara besaran tersebut adalah I per laju reaksi sama dengan koefisien laju reaksi sama dengan koefisien konveksi dikali luas permukaan dikali delta T dengan I per T satuannya joule per sekon, koefisien konveksi satuannya joule per sekon dikali 0,01 joule per sekon dikali meter kuadrat dikali Celcius, dan memiliki luas penampang aliran 10 cm persegi jika fluida tersebut mengalir pada sebuah dinding dengan suhu 100 derajat Celcius dan menuju dinding lainnya dengan suhu 50 derajat Celcius. Lalu kedua dinding dalam keadaan sejajar, maka berapa kalor yang dilambatkan? Untuk contoh soal yang nomor 2, pada musim penghujan suhu udara dalam sebuah ruangan sebesar 20 derajat Celcius, sedangkan suhu permukaan jendela pada ruangan 30 derajat Celcius. Berapa laju kalor yang diterima oleh jendela kaca seluas 1,5 meter persegi jika konveksi udara saat itu 7,5 dikali 10 pangkat 1 dengan hasil akhir 112,5 dikali 10 pangkat 1 joule per sekon. Ada yang ditanyakan? Dan dari kelompok 4 ini bertanya, apakah penerapan konveksi dalam kehidupan sehari-hari? Baik, contoh penerapan konveksi dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama terjadinya angin darat dan angin laut, yang kedua cerobong asap. Lalu bagaimanakah proses terjadinya angin darat dan angin laut? Angin darat terjadi angin yang bergerak dari daratan ke lautan yang terjadi pada malam hari karena suhu di darat itu lebih dingin daripada suhu di lautan. Sedangkan kalau angin laut itu kebalikannya, yaitu angin yang bergerak dari laut menuju darat yang terjadi pada siang hari karena suhu di laut itu lebih dingin daripada suhu di darat. Terima kasih. Oke, bagaimana kelompok 3? Ada pertanyaan lagi? Cukup. Untuk kelompok lain, ada pertanyaan? Sudah paham berarti ya? Yang dipresentasikan oleh kelompok 2? Ya, kelompok 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya tadi sudah ada kelompok 1 dan kelompok 2 yang presentasi. Satu lagi untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, saya tunjuk kelompok 4. Silakan maju ke depan kelompoknya untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami. Hasil dari diskusi kami adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Beberapa besaran yang radiasi mempunyai beberapa besaran. Di antaranya yaitu luas penampang, suhu sumber, emisivitas benda, dan warna permukaan benda. Contoh dari radiasi sendiri ialah ketika kita terkena paparan sinar matahari. Langsung saja ke soal. Untuk soal yang pertama, besaran mana yang mempengaruhi dengan radiasi kalor? Besarannya yaitu bisa dituliskan I per T. Besarannya yaitu luas penampang,
suhu sumber, emisivitas benda, dan yang keempat adalah warna permukaan benda. Untuk soal yang kedua, tentukan nilai perbandingan jumlah energi yang dipancarkan tiap sekon oleh benda hitam pada temperatur 300 kalor dan 900 kalor. Dan dipancarkan tiap sekon oleh benda hitam pada temperatur dengan skala 900 kalor adalah 1. Soal yang ketiga yaitu bagaimana perbedaan antara laju kalor dengan benda besaran tersebut. Sumbernya yaitu V sama dengan emisivitas benda dikali tatapan kelasman dikali kelas penemuan dikali suhu per 4. Yang mana suhu itu satuannya kilometer. Silakan ada pertanyaan untuk kelompok 4. Dengan sekian dari kelompok kami, akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita melihat hasil presentasi dari kalian, apakah ada yang perlu ditanyakan atau yang belum paham? Paham. Oke, jadi perpindahan kalor itu dibedakan menjadi 3. Itu apa? Konversi, Ada produksi, konversi, radiasi. Oke, produksi adalah Perpindahan panas melalui zat panas yang tidak mengalami perpindahan partikel. tidak Mengalami perpindahan partikel. Oke, jadi zat perantara tidak ikut apa? Berpindah. Kalau konveksi, Zat perantara akan berpindah. ikut Berpindah. Kalau radiasi, Tidak mengalami tanpa zat kalor, tanpa zat perantara. Oke, jadi sudah sama ya persepsi kita tentang apa? Definisi dari perpindahan kalor. Kemudian konduksi dan perantara tidak ikut berpindah. Bagaimanakah untuk menghitung besarnya kalor pada proses apa? Konduksi. I per D sama dengan K kali K kali E per R. Oke. Tadi sudah dipresentasikan betul ya dari kelompok berapa? 1 bahwa yang mempengaruhi konduksi itu adalah konduksivitas, yes. Kemudian luas perubahan suhu dan panjang dari Oke. Kemudian konveksi. Bagaimanakah untuk menghitung besarnya kalor pada proses
satu, yaitu benda hitam. Jadi E itu adalah yang paling maksimum dimiliki oleh nilainya 1, itu adalah benda hitam. Makanya kalian kalau misalnya pada siang hari disarankan tidak memakai pakaian yang berwarna Hitam. atau Gelap. karena sifatnya adalah apa? Menyerap Panas. panas. Kalau ini adalah tetapan Boltzmann, jadi sudah rumus ini sudah apa, diolah kemudian diteliti oleh ilmuwan ya. Jadi ada tetapan Boltzmann, kemudian luas penambang ini juga mempengaruhi apa? Besarnya kawah. Kemudian suhunya, ini suhunya sangat tinggi karena sudah dalam satuan Kelvin dan apa? Ini kan kalau 100 Kelvin dipengaruhi cepat Berjuta-juta. 100 dipangkat 4 berarti nolnya menjadi berapa? 8. Berarti kalau di selama uang itu berarti berapa? 100 derajat Kelvin itu suhu ya, bukan uang ya. Kalau suhu, bayangkan betapa mungkin kalau apa apinya neraka itu mungkin ya. Bisa dipahami ya? Jadi, apakah besaran yang mempengaruhi dari perpindahan kalor yang terdiri dari tiga tadi ya? Konduksi, konveksi, dan Radiasi. kalau dalami ini adalah di akhir pembelajaran sudah hampir selesai. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin merefleksi apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Terutama adalah khususnya pada kalian, apa yang sudah kalian dapatkan selama kita pembelajaran hari ini. Oke, silakan perwakilan dari kalian untuk bisa menunjukkan refleksi dari kalian apa yang kalian peroleh hari ini. Dari pembelajaran hari ini, saya bisa memahami bahwa perpindahan kalor itu dibagi menjadi 3. Yang pertama konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalau konduksi itu perpindahan kalor dengan zat perantara, tapi partikelnya tidak ikut berpindah. Kalau konveksi itu perpindahan kalor dengan zat perantara, tapi partikelnya ikut berpindah. Kalau radiasi itu perpindahan kalor tanpa adanya zat perantara. Ya seperti saya juga bisa memahami tentang hubungan antara laju kalor dengan besaran dan besaran yang mempengaruhi laju konduksi, konveksi, dan radiasi. Sekian sudah. Oke, terima kasih untuk refleksinya. Saya akan buang ya. Kemudian yang berikutnya silakan. Ada yang ingin mengungkapkan tentang refleksinya? Oke. Setelah pembelajaran ini, saya dapat mengetahui contoh peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Contoh dari konduksi yaitu ujung sendok terasa panas, yang kedua panas knalpot, yang kedua konveksi. Contohnya air mendidih dan angin darat dan laut. Yang ketiga yaitu peristiwa radiasi. Yang pertama panas api unggun dan yang kedua pakaian dan karena dijemur. Baik, untuk pembelajaran hari ini sudah kita lalui bersama-sama. Apa yang menjadi tujuan kita sudah tercapai, yaitu kalian bisa memahami apa faktor-faktor yang mempengaruhi peristiwa perpindahan kalor, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk materi selanjutnya, kalian bisa belajar azas Black. Jadi sebelum azas Black, untuk pertemuan selanjutnya adalah kalian mengerjakan uji kompetensi pada perpindahan kalor. Oke, bisa dipahami? Bisa. Tetap semangat ya anak-anak untuk selalu belajar ya toh? Tidak boleh terluda. Bisa. Terluda. Jaya. Terluda. Keren. Oke, untuk hari ini saya kira sudah cukup ya. Sudah di penghujung waktu. Sebelum kita akhiri, kita membaca hamdalah dulu. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk sekalian. Amin.